Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk memulai jalan salib kita pada pagi hari ini. Kebenaran, kemanakah engkau pergi? Keadilan, berapa lama lagi kau bersembunyi? Mengapa orang benar dihukum mati? Mengapa yang adil dihancurkan? Tuhan, masih berapa lama lagi kami harus menunggu? Telah habiskah kasih yang engkau berikan kepada manusia? Telah pudarkah cinta dan sayang yang engkau titipkan bagi kaum keluarga kami? Ia yang dilumpuhkan kita menanggung maut karena kesalahan. Ia yang benar dan adil dibawa ke tempat pembantaian. Untuk kita yang hina ini, Dia telah menderita dan mati. Lalu untuk Dia, apa yang kita beri? Tetapi Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Aku telah menyelidiki kesalahan apa yang ia perbuat, tetapi aku tidak menemukan kesalahan pun apa yang ia perbuat. Apa yang kalian inginkan aku lakukan terhadap orang ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Dia telah mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Padahal kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Ya benar! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tahu engkau tidak bersalah. Tetapi jika engkau kubebaskan, jabatanku, karirku, maaf Yesus, salibkan dia. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Nama baik, kedudukan dan jabatan terkadang membuat kita tidak berani mengikuti suara hati dan melepaskan tanggung jawab. Kita telah menjadi Pilatus
dan imam-imam kepala masa kini demi status, kedudukan, dan jabatan. Kita tidak setia seperti Yesus. Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan, tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Jangan sama dia. Woi kamu, sama dia. Jangan kamu. Kamu sama dia, woi. Jampak kan nih. Jam dia. Maaf Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kemarin kami memang masih mengeluh-elukanmu. Tapi para imam ini telah menjanjikan sesuatu kepada kami, dan itu lebih berharga daripada mendengarkan khotbahmu. Lagi pula mereka tidak mungkin keliru karena mereka pemimpin umat. Ya, mungkin salib memang layak kau dapatkan. Guru, mereka terlalu banyak dan berkuasa, sedangkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami takut, Guru. Maafkan kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Diam dan tidak bersikap karena minder dan merasa tidak mampu. Ikut arus dan tunduk pada mereka yang berkuasa, atau berpaling dari keadilan dan kebenaran demi janji dan imbalan sesaat. Itulah sikap yang dari orang Yahudi dan para murid ketika Yesus memanggul salib. Sikap ini pun masih kita anut di tengah masyarakat, bahkan dalam hidup menggereja. Kita takut menanggung konsekuensinya jika kita setia pada nilai kebenaran. Kita takut memanggul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kasihanilah kami. Sama dia. Jangan kamu.
kami juga tidak mau repot-repot mengurusimu. Bangun! Bangun kamu! Bangun! Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Berapa banyak orang yang kita tindas atas nama tugas? Berapa kali keadilan kita langgar atas nama jabatan? Tidak cukupkah teladan orang Nazaret itu menanggalkan kekuasaan dan keallahannya demi keselamatan orang lain? Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cepat kamu jalan! Jalan! Jalan kamu! Cepat! Hei! Jalan kamu! Jalan! Hei! Cepat! Kita tidak bisa lama-lama! Jalan! Cambuk dia! Cambuk dia! Cepat! Jalan! Dia! Cambuk dia, woi. Jalan kamu! Cepat! Jalan! Hei! Jalan. Hei! Jalan kamu! Cambuk dia. Cepat! Cepat! Jalan kamu! Cepat! Hei! Cambuk dia.